Ahlan wa sahlan. Pak Cita ini mana? Nggak? Belum hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz Ulun semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita mulai ngaji kita. Ibu Faridah sudah hadir juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Cita. Mbak Alfi tadi belum dapat. Alhamdulillah kita bisa bersama. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi nurul dhalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa li kulli niyatin as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, Alhamdulillah ya Allah atas karuniamu, anugerahmu yang sangat luar biasa sehingga kami semua bisa istiqomah ngaji, bersilaturahmi, diberi kesehatan, juga kesempatan, juga kemauan, keinginan ya menjemput hal-hal baik di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan teman-teman, mari kita lanjutkan. Kita belajar makalah ke-13 dari bab Thulathi kitab Nashaikhul Ibad. Tinggal satu poin. Kita sudah membahasnya dalam 2 pertemuan sebelumnya. Dua poin sudah kita bahas, tinggal satu poin terakhir di makalah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dari awal meskipun kita sudah bahas 2 poin sebelumnya. Wal maqalatu tsalitsata asyrata. Wal maqalatu tsalitsata asyrata. Inilah makalah ke-13. Anil Hasan al-Basri, dari Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri radhiyallahu an. Wa huwa min akabirit tabi'in. Beliau adalah satu di antara tabi'in terbesar kompetensinya, ilmunya, jangkauan pengaruhnya, bukan badannya, bukannya. Man barang siapa la adabalahu, yang tidak punya adab padanya, ma'allahi ta'ala, adab kepada Allah ta'ala, wa ma'al khalqi, dan adab kepada makhluk, maka la ilma lahu yu'taddu bihi, dianggap dia tidak punya ilmu. Meskipun orangnya pintar, nggak punya adab, dianggap tidak punya ilmu. Waman, dan barang siapa la sabara lahu, yang tidak punya kesabaran padanya, ala tahammulil balaya, tidak sabar ketika menghadapi bencana atau cobaan, ya. Wa adal khalqi, dan kejahatan manusia atau kejahatan makhluknya. Wa ala masyaqqati ijtinabil ma'asi, dan kesabaran ketika berat, susah payah menjauhi maksiat. Wa ala adail fardi, dan kesabaran ketika sedang mengerjakan hal-hal yang diwajibkan atau fardu. Maka la dina lahu, orang itu dianggap nggak punya agama. Ya, karena agama adalah kesabaran. Kita sudah berdiskusi tentang ini di pertemuan yang lalu. Sekarang kita bahas poin yang ketiga. Waman, dan barang siapa la wara'a lahu, yang tidak wara', yang tidak ada wara' lahu padanya, tidak wara' anil maharimi, dari hal-hal yang diharamkan, wasyubuhati, dan perkara-perkara syubhat,
maka la zulfalahu, orang ini tidak punya tempat, ya. Tidak tempat maksudnya apa? Aila martabatalahu, dia tidak punya martabat, ya. Tidak punya martabat indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala qurbata lahu, dan juga tidak ada kedekatan, ya, lahu padanya atau baginya minallahi taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Orang ini jauh dari Allah dan nggak punya tempat, bahkan bukan hanya jauh tapi nggak punya tempat, ya. Mau nggak punya tempat di sisi Allah, nggak punya tempat di sisi atau di mata pelanggan kita aja, kita udah sakit hati, ya, karena pelanggan memalingkan muka dari kita. Nggak punya tempat di mata Pak pejabat, oh rasanya galau. Karena kalau nggak punya tempat berarti dilirik saja enggak, dilihat saja enggak, ya. Nggak punya tempat di mata mertua, oh sakit hati, ya. Dianggap saja tidak. Nggak punya tempat di mata guru, tidak diperhatikan, ya, apalagi dibantu, karena nggak ada tempat. Kalau nggak ada tempat, nggak ada visibility, nggak tampak, nggak terlihat, ya. Maka disebutkan waman la waro'a, barang siapa yang tidak punya waro'a lahu padanya, adil maharimi, dari hal-hal yang diharamkan, wasyubuhati, dan hal-hal yang syubhat, la zulfa lahu ayla martabata lahu indallah, tidak punya martabat, tidak punya tempat di sisi Allah, wala kurbatan, dan tidak punya kedekatan. Otomatis kalau nggak punya tempat ya nggak dekat. Nah kalau nggak dekat, beda ya. Kita punya teman dekat sama teman jauh. Kita punya tetangga dekat sama tetangga jauh. Saudara dekat sama saudara jauh. Beda nggak? Ya, kalau saudara dekat, teman dekat, tetangga dekat, kita punya apa-apa pasti kita ingat kan? Kita habis jalan-jalan ke Jepang, karena kita punya saudara dekat, punya tetangga dekat, dan punya teman dekat. Oh, saya ingat udah Faisal ini. Kayaknya pas ini kalau saya bawain gantungan kunci. Ya, misalnya begitu. Ya. Eh, saya baru dengar ternyata tetangga dekat saya sakit, nengok, disempetin untuk nengok. Tetangga dekat saya lagi ada masalah, disempetin untuk telepon, mendengarkan ceritanya. Ya. Oh, saudara saya lagi dalam kesulitan, saudara dekat saya, maka beramai-ramai membantu kesulitan tersebut. Ya. Kalau orang jauh, satu kita kagak dengar beritanya, ya, nggak tahu. Bapak punya saudara di sana, oh iya tapi saudara jauh, ya. Tahu nggak Bapak kemarin dia habis ada pesta pernikahan? Oh nggak dengar tuh, ya. Kita dengar aja nggak, karena jauh. Jauh itu bisa secara fisik, bisa secara pikiran atau hati, ya. Nggak dekat di hati, meskipun orangnya dekat secara fisik satu kompleks, tapi nggak dekat di hati, maka nggak pernah tahu. Dan otomatis, ya, tidak bisa saling menyapa, apalagi membantu. Samalah kalau orang nggak dekat sama Allah. Bagaimana Allah akan hadir membantu kita, menolong kita kalau kita jauh dari Allah? Ya, maka kalau di bisnis FMCG itu harus ada visibility, kata Pak Cita. Harus ada apa visibility itu apa? Penampakannya, penampakannya, ya. Maka misalnya di dunia perkontenan hari ini, teorinya adalah yang hebat akan kalah dengan yang dekat, ya. Yang betul, planogram bukan plana. Yang duitnya banyak kalah dengan yang sering datang. Makanya harus muncul terus kalau orang mau bikin konten yang bagus gitu. Ternyata posisi menentukan prestasi. Ya. Kalau mau dibantu Pak Cita, kalau mau diperhatikan Pak Cita, harus deket-dekatlah dengan Pak Cita. Pak Citanya dideketin tapi susah ya Bu. Ya, makanya datengin ke rumahnya aja. Nah, kalau kita dekat, kalau kita tampak,
tentu Pak Cita akan peduli sama kita. Pak Cita, saya belum sarapan ini. Ya, nanti belikan sarapan sama Pak Cita. Ya. Demikian juga kita dengan Allah. Ya, kalau kita jauh dari Allah, bagaimana kita mengharapkan pertolongan Allah? Ya, kita jauh. Maka merugilah orang-orang yang jauh dari Allah. Nah, salah satu orang yang jauh dari Allah adalah orang yang tidak warok. Nah, apa itu warok? Warok itu sikap hati-hati. Bersikap hati-hati, menjaga diri, bukan hanya dari yang haram, tapi juga termasuk yang syubhat. Ya, syubhat itu abu-abu. Abu-abunya itu bukan karena Allah ragu-ragu menetapkan hukum, tetapi karena understanding, pemahaman manusia, pendapat para ulama berbeda. Itu syubhat. Ya, boleh nggak ya ini, boleh nggak ya ini? Ini halal apa enggak ya? Ada makanan di atas meja, ini tadi sudah dipersilakan belum ya? Nah, ragu-ragu kan, ini makanan saya atau bukan ya? Jangan-jangan ketukar dengan punya Pak Aris, gitu. Oh, itu ragu-ragu. Nah, itu syubhat. Atau ada dua pendapat ulama yang berbeda, ya. Atau em, ragu-ragu karena sebentar ada telepon dari adik saya angkat sebentar. Tan lagi ngaji kan? Iya, nanti tak telepon balik. Ya. Nah, perkara-perkara yang syubhat itu bukan perkara yang haram. Tapi orang yang warok sudah menjauhi. Jangankan yang haram, yang syubhat saja, yang meragukan saja, dijaga. Dalam sebuah hadis disebutkan contohnya, Bapak Ibu. Bagaimana menjaga dari perkara yang syubhat. Diibaratkan ada seorang penggembala kambing. Ya, kambing itu digembala ke suatu tempat yang itu milik umum. Halalan thayyiban karena milik umum. Kambing-kambingnya makan rumput di situ. Ya. Tapi di depan sana kurang lebih sekitar 1 kilometer dari sini itu sudah ada batas milik orang kaya, milik Uda Faisal. Itu di sana ada tanaman-tanaman berharga, ada anggrek, ada pokoknya makanan yang sangat apa tanaman yang sangat mahal dan itu dipager. Nah, orang yang menjaga diri untuk tidak mendekati perkara yang syubhat itu tidak akan menggembala kambing di tanah yang milik umum tadi. Kenapa? Karena kalau kita terlena sedikit saja, kambingnya bisa nyebrang ke kebun anggreknya Uda Faisal. Yang itu jelas-jelas nggak boleh. Ya, nggak boleh kambing masuk ke situ nanti makan dan merusak. Nah, ibarat kata kebun anggrek itu adalah perkara yang diharamkan. Satu petak kebun di sampingnya itu halal, itu boleh. Tapi kalau kambing masuk ke situ, kita nggak waspada, kambing bisa nyebrang. Ya, kambing bisa masuk ke dalam wilayah yang tidak boleh. Itulah syubhat. Mengembala kambing di kebun sebelah yang dilarang itulah menjaga diri. Ya, menjaga diri dari perkara yang bahkan meragukan. Ya, karena kalau nggak hati-hati bisa nyebrang ke yang haram. Nyebrang ke kebun yang tidak diperbolehkan. Nah, misalnya, wala taqrabu zina, jangan engkau mendekati zina. Yang dilarang apa? Zinanya dilarang, mendekati zina juga dilarang. Ya. Terus kalau lawan jenis bertemu dengan lawan jenis, boleh nggak? Boleh dengan aturan yang detail. Ya, tidak boleh berkhalwat, harus menutup aurat dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kita mau berhati-hati,
Bagian hati-hati itu yang kita jaga. Ya. Jangan menciptakan jalan menuju, bukan hanya menuju zina, menuju jalan menuju zina pun jangan diciptakan. Ya. Berkata terlalu lemah lembut, cenderung cenderung merayu kepada lawan jenis di telepon misalnya. Ya. Terus berbicara yang tidak perlu. Ya. Itu berhati-hati, itulah wara. Ya, itulah wara. Jadi bukan hanya menghindari dari yang haram, menghindari dari syubhat saja, syubhat saja dihindari. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, agar kita lebih jelas gambaran perkara-perkara syubhat, mari kita lihat. Menurut Imam Ghazali, wara itu punya 4 tingkatan. Ya. Tingkatan yang pertama adalah wara yang paling minimal. Wara tingkat dasar ini. Basic. Namanya wara'us syuhud wal qada. Ya. Wara di mana menjadi syarat bahkan integritas saksi di pengadilan. Orang kalau tidak wara ditolak saksinya di pengadilan. Nah, apa gambaran wara yang minimal ini adalah orang yang menjauhi diri dari perkara-perkara yang haram secara lahiriah. Perkara yang jelas-jelas haram itu dijauhi. Contoh yang haram secara lahiriah, kalau minuman ya khamr. Kalau makanan ya daging anjing dan babi yang sudah tidak ada perdebatan dan tidak ada perbedaan mutlak gitu ya. Nah, kalau ada orang yang tidak menghindarkan diri dari hal-hal yang haram secara lahiriah, secara fisik, nah ini secara bahkan saksi di pengadilan pun dalam konteks pengadilan Islam tentu saja itu ditolak. Ya. Korupsi jelas-jelas haram. Ya, orang kalau sudah terbukti korupsi, ya itu udah pasti tidak wara. Ya, wara yang tingkat dasar ini, wara yang paling basic ini bahkan kesaksiannya itu sebagai syarat kesaksian. Nah, tentu kita bersama-sama harus berusaha, harus bekerja keras, harus berusaha maksimal agar selalu bisa menjauhkan diri dari hal yang haram. Menjauhkan diri itu ya jangan mendekat. Belum sampai minum khamr, belum sampai makan daging babi dan anjing, tapi kita sudah menjauh. Ya. Ada warung jelas-jelas menjual daging babi. Nanti kita bisa tanya, "Oh, kita jual ayam juga kok. Masaknya dipisah kok. Tempatnya kita pisah." Nah, orang yang wara akan berusaha untuk semaksimal mungkin mencari alternatif lain. Bukan malah, yaudah ini cocok ini. Ya, nanti kena minyak sedikit kan enak gitu. Bukan malah seperti itu gitu. Menjauhi. Ya. Ada pesta khamr. Jelas-jelas pesta khamr. Ya nggak usah datang. Ya, itu menjauhi. Jadi bukan saya tidak minum kok. Oke, kamu tidak minum, tapi kamu datang ke majelis perkhamran itu. Ya. Itu kan prinsipnya tidak menjauhi barang yang haram. Korupsi berjamaah. Saya tidak ikut korupsi kok. Tapi ikut dalam perencanaan, dalam mensukseskan korupsi itu. Dalam kong kali kong itu. Bisa jadi dia tidak korupsi karena nggak kebagian saja gitu. Nah, itu tidak menjauhi diri. Jadi wara minimal itu bukan tidak minum khamr, tidak korupsi, tidak berjudi, tetapi tidak mendekatkan diri. Atau dengan kalimat yang lain, menjauhkan diri dari perkara-perkara itu. Ya, pintu-pintu menuju ke sana itu ditutup dan dijauhi. Itu wara. Itu wara minimalis, Bapak Ibu. Kenapa kita nggak boleh mendekat-mendekat? Karena kita tidak tahu, namanya iman itu yazid wa yangkus. Bisa naik, bisa turun. Kalau pas khilaf gimana? Kan ngeri. Kalau merasa nggak enak, misalnya sama orang yang diidolakan, dituruti,
ngajak minum khamar, gimana coba kalau tiba-tiba pas khilaf? Ya. Nah, itu wara, menjauhkan diri dari perkara yang haram. Bisnis, ada bisnis nih. Nah, bisnis ini abu-abu ini. Ya. Oh, nanti saya bisa kok Pak menjaga diri. Saya akan tidak begini, tidak akan riba dan sebagainya. Loh, kan itu sekarang. Kalau nanti sudah dekat-dekat, bisa saja melihat, wow, asik juga ya. Wow, dapat duit. Oh, lagi butuh ini dan itu. Ya. Nah, sama dengan orang punya kartu kredit. Pada saat aplikasi, oh bisa biar dapat hadiah. Saya nggak akan pakai kok. Tapi taruh di dompet. Suatu saat kepengen tas baru, kepengen makan di restoran yang baru buka, kepengen jalan-jalan, beli tiket, uangnya pas nggak ada, khilaf, udah pakai kartu kredit. Nah, itu menjauhkan diri itu ya menutup jalan untuk menuju ke sana. Yang kedua adalah waro orang soleh atau waro ussolihin. Ini naik kelas. Kalau yang pertama menjauhkan diri dari perkara yang haram, kalau yang kedua menjauhkan diri dari perkara yang syubhat. Ya, tadi sudah dikasih contoh ya perkara-perkara yang syubhat. Kalau ragu-ragu, kalau terjadi perbedaan pendapat para ulama, kalau ini apalagi yang jelas-jelas haram secara fisik ya, atau dengan jalan-jalan ke luar negeri, makanannya bagaimana, Anda perlu tanyakan. Kalau ternyata meragukan ya tinggal. Itu orang yang warok. Orang warok, orang-orang waroknya orang solihin menjauhkan diri dari perkara-perkara yang syubhat. Yang ketiga adalah wara'ut taqwa, wara'ul muttaqin. Waroknya orang yang bertakwa. Nah, ini lebih tinggi lagi levelnya. Ya. Ada perkara yang murni halal, tapi bisa dikhawatirkan membawa kepada yang haram. Ya. Contohnya misalnya, kita lagi ngobrol asik sama teman. Ngobrolin seseorang. Boleh nggak ngobrolin seseorang? Boleh. Ya. Halal, murni halal. Tapi orang-orang wara'ul muttaqin menghindarkan diri dari ngomongin orang. Kecuali ngomongin yang baik-baik memuji. Karena apa? Karena takut terbawa kepada ghibah. Ngomongin orangnya boleh. Kemarin Pak Warsono datang nggak ngaji? Nah, boleh nggak ngomong begitu? Boleh. Ya. Tapi kalau konteksnya, wah hebat ya Pak Warsono. Sangat istiqomah. Nah, itu boleh. Memuji orang. Berpahala malah. Ya. Tapi kalau ngomongin yang netral saja. Kemarin Pak Warsono datang nggak ngaji? Oh iya ngaji. Nanti takutnya jadi, kalau Pak Cita gimana? Pak Cita? Pak Cita datang juga. Tapi dia sering nggak datang. Suka terlambat dia datangnya. Ah, mulai kan hibah kan? Nah, makanya menjaga diri, ya sudah jangan ngomongin orang. Nah, itu wara'ul muttaqin. Yang terakhir adalah wara'us siddiqin. Ini waroknya para siddiqin. Mereka adalah orang-orang yang jangankan, nah itu fitnah betul, kata Pak Cita. Tinggi lagi levelnya ini warok yang keempat, warok yang paling tinggi, yaitu wara'us siddiqin. Siapakah wara'us siddiqin? Orang-orang yang tidak mau sedetik pun melewatkan hidupnya untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan tidak menambah kedekatannya kepada Allah. Jadi pokoknya perkara-perkara yang kira-kira dia nggak bikin dia lebih dekat kepada Allah, ya kira-kira itu tidak bermanfaat, itu tidak dilakukan. Itulah wara'us siddiqin. Ya misalnya mager, nggak ngapa-ngapain layar-layar sambil mainan handphone. Oh nggak akan, orang-orang wara'us siddiqin nggak akan seperti itu. Karena itu berarti melewatkan sesuatu tanpa mendapatkan manfaat yang bisa membantu dia lebih dekat dengan Allah. Jalan-jalan ke Jepang boleh nggak? Oh boleh. Kalau jalan-jalan ke Jepangnya menambah keimanan dan ketakwaan kita. Nah, gitu kan. Boleh Pak Aris. Ya. Demikian juga kalau kita mau pergi. Ayo kita cuci mata. Nah, kira-kira cuci mata ini nanti jalan-jalan ke mall misalnya. Manfaat nggak? Atau malah madharat? Jadi sholatnya terlambat. Jadi banyak maksiat karena melihat
pemandangan-pemandangan yang dilarang oleh Allah. Ya, jadi boros uang misalnya. Nah, itu orang-orang wara'u siddiqin menghindari yang begitu. Ini nggak bermanfaat ini. Pilih-pilih. Ini bisa menambah kedekatan. Oke. Ya, yuk kita itu lihat ada masjid baru di sana kamu. Oh ya kita ke sana, kita sholat di sana. Yuk di sana kita silaturahmi. Oh ya silaturahmi. Nah, gitu. Jadi wara'u siddiqin sangat menghindari bukan hanya perkara yang haram, apalagi perkara yang syubhat, ya, perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri pada pintu-pintu keharaman. Ini levelnya lebih tinggi lagi. Pokoknya kalau perkara yang tidak memberi manfaat dan menambah kedekatannya dia dengan Allah, maka dia hindari, dia tinggalkan. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa termasuk orang yang menjaga diri, ya, agar kita bisa punya tempat di mata Allah atau di sisi Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian ngaji kita pagi ini Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.